Halo guys, balik lagi sama gua Gengar di channel YouTube Ghost Blades. Gua kali ini mau coba bahas satu set Beyblade yang lagi happening banget, lagi mahal banget harganya dan lagi banyak banget dipakai partsnya. Parts ini sangat-sangat OP guys, sampai bisa menggeser meta yang ada sekarang dan bahkan bisa mengcounter Cobalt Dragon dan juga Wizard Road. Tapi yang mau gue bahas kali ini adalah barang KW guys, jadi tolong disimak baik-baik ya. Ya betul, yang mau gue bahas adalah CX-08 Cerberus Flame, tapi KW. Jujur gue pribadi sih nungguin banget ya ini Beyblade kapan rilis, dan ternyata rilis juga nih di marketplace. Kenapa gue nungguin ini Beyblade rilis yang KW ya? Karena gue penasaran. Di seri-seri BX dan UX sebelumnya itu kelihatan banget KW-nya guys. Mau itu dari blade, mau itu ratchetnya, maupun beat, itu kelihatan banget KW-nya. Tapi di sini ada assist blade. Itu yang bikin gue penasaran banget buat ngulik yang satu ini. Oke, kita coba mulai dari beat ya. Beatnya ini di sini dapat beat wall ball. Secara penampilan dari luar sih nggak kelihatan KW-nya ya. Bener-bener bahannya pun juga menurut gue masih oke lah, oke banget. Bahkan bisa dibilang mirip banget sama yang aslinya. Dan sebagai komparasi mungkin gue coba kasih lihat kalian yang versi orinya ya guys ya, Takara Tomy orinya. Jujur gue pribadi harus acungin jempol buat yang bikin KW ini ya, karena seniat itu guys bikin KW-nya. Mirip banget materialnya. Bahkan kalau kita sandingin samping-sampingan pun juga kalau orang awam mungkin gak akan bisa tahu mana yang KW, mana yang asli. Ori atau enggaknya baru kelihatan banget kalau kita lihat bagian dalam dari beat tersebut. Yang original itu flat-flat aja, dalamnya gak ada apa-apa, bener-bener flat kalau kalian lihat. Sedangkan yang KW itu kalau kalian lihat itu ada baut plus di dalamnya. Nah yang kiri adalah ori dan kanan adalah KW. Next kita coba bahas Ratchet 570. Sekali lagi guys, gue harus acungin jempol buat yang bikin KW ini karena mereka niat banget sih buat bikin KW-an ini. Warna glossy, transparannya boleh gue bilang cukup on point ya buat barang KW. Dan kita coba lihat di bagian locknya. Locknya ini keras guys, keras sumpah, ini locknya ini keras ya guys ya. Gue coba lagi pun keras ini guys. Bahkan boleh dibilang kayak agak rusak ya, tapi keras, ini keras guys. Nah sekarang gue akan coba komparasi dengan yang ori 570 ori dari Takara Tomy ya. Itu guys yang gue bilang, secara glossy looksnya itu niat banget mereka bikin, tapi kelihatan banget KW-annya dari mana? Dari tulisan Takara Tomy-nya itu guys. Jadi kalau yang KW ini gak ada tulisan Takara Tomy. Plus sekali lagi di bagian belakang locknya ini kelihatan banget bautnya jelas-jelas beda ya. Tapi di samping logo Takara Tomy dan baut itu, sisanya gue boleh bilang ini oke banget sih guys. Tapi yang pasti harusnya parts ini gak akan bisa dipakai guys. Jadi tenang-tenang aja ya. Oke lanjut, sekarang kita bahas blade dan juga lock chip dari Cerberus Flame KW. Pertama gue mau coba bahas lock chipnya dulu ya. Lock chip dari Cerberus. Secara stiker jujur gue bilang cukup oke, dan secara material juga cukup oke, bahkan mirip sama orinya. Selanjutnya gue coba bahas blade-nya ya. Kalau dari sini sih jujur nih kelihatan banget KW-nya sih guys. Kalian bisa lihat di bagian blade-nya, bagian besinya itu kelihatan banget KW-nya. Baik dari segi material maupun juga hand feel itu berasa banget KW-nya guys. Buat komparasi gue coba ambil di sini ada Well Flame original Takara Tomy. Seperti yang gue bilang tadi, ini mereka benar-benar bikin mirip sama yang orinya ya guys. Yang sekarang gue pegang ini ori. Dan hand feel serta material yang gue bisa rasa ini mirip banget sama yang tadi KW guys. Tapi beda cerita dengan bagian blade-nya guys. Blade-nya jujur di sini Takara Tomy menang jauh dari material plastik, material stiker, bahkan material besinya juga. Dan kalau kita compare sebelah-sebelahan langsung itu kelihatan banget guys, mana yang ori, mana yang KW. Untuk bagian blade, big applause buat Takara Tomy. Kualitasnya kelihatan banget lah ya, nggak percuma ya mahal-mahal nih ya. Nah sekarang, ayo kita coba lihat mana yang lebih berat, barang KW atau barang ori. Kita mulai dengan blade Flame ori dulu, beratnya adalah 28,33. Dan untuk yang KW beratnya adalah 26,76. Jadi jelas masih lebih berat yang ori dibanding yang KW ya guys.
Sekarang kita coba timbang lock chip. Berat yang ori adalah 1,72 dan yang KW adalah 1,75. Secara mengejutkan, parts KW lebih berat dibanding parts ori kali ini. Dan sekarang kita masuk ke parts yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Asis Blade Wheel. Betul sekali. Kita akan lihat bersama-sama apakah barang KW ini bisa menjadi paket hemat wheel di combo kalian. Oke, sekarang gue coba lihat dari yang ori ya. Sorry nih, orinya udah battle damage nih. Oke, secara looks ini memang bahannya agak berbeda dengan yang hitam, karena ini ada yang clear warna ungu. Tapi gak apa-apa, kita bisa lihat secara general bagian dari wheel adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba komparasi dengan wheel KW. Jujur guys, gue belum punya wheel yang warna hitam ini, tapi sekilas gue ngeliat ini sumpah mirip banget. Mirip banget, detail-detailnya, warnanya, baik dari bagian luar maupun bagian dalamnya, itu mirip banget guys. Materialnya pun juga cukup mirip dengan parts ori yang pernah gue pegang. Nah, sekarang PR kita adalah mencari di mana perbedaan ori dan juga KW. Nah, kunciannya adalah di sini guys. Kalau kalian lihat di bagian yang ori ini, dia ada nomor serinya guys. Nomor serinya tertera di bagian sebelah sini guys. Nah, bisa kalian lihat ya angka 25 itu. Nah, sekarang kita coba komparasikan dengan yang KW. Pada bagian bawah parts wheel ini itu pun juga mirip banget dengan yang ori. Tapi bedanya tidak ada nomor seri di parts KW wheel ini guys. Tuh, kalian bisa lihat ya, nggak ada nomor seri sama sekali. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagian atas itu mirip banget, sumpah mirip banget ini guys. Cakep banget. Ini bakal jadi PR buat tim Screwed ya. Nah, sekarang adalah moment of truth nih. Gua akan coba pasang blade dan juga lock chip ke Asis Blade Wheel ya. Pertama, gua akan pasang set full ori, baik dari lock chip, blade dan juga Asis Blade. Dan tentu saja snap fitnya bekerja dengan baik dan lock chipnya pun juga menggenggam dengan sangat kuat. Dan ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan coba pasang Asis Wheel KW ke parts ori. Ternyata bisa dipasang, tapi locknya sangat-sangat loose guys. Sangat loose. Ini mungkin gue yang dapetin jelek kali ya atau gimana. Tapi kalau ada yang paksa buat main dengan Asis Wheel seperti ini, gue yakin bakal cepat bersih. Itu kayaknya lock chipnya tuh bermasalah. Oke, kita coba kasih lock chip KW di sini ya. Ternyata lock chip KW itu susah banget buat masuk dan keras banget buat di lock. Bahkan boleh gue bilang nggak bisa di lock. Ini sumpah keras banget guys. Oke guys, gue coba paksa pasang dulu ya. Sumpah guys, tetap gak bisa. Maksimal yang bisa dipasang itu cuma sampai segini aja. Lihat ya, seperti ini aja. Jadi gak bisa dipasang untuk bisa ngelock. Balik lagi, mungkin gue dapat parts yang KW-an plus jelek. Jadi lagi apes kali kan. Tapi coba sekarang kita pasang ke parts yang memang KW juga. Kita akan coba pakai dengan blades KW, wheel KW, dan juga lock chip KW. Bisa terpasang dan ternyata malah loose juga guys. Jadi gimana nih, loose juga dia. Balik lagi, sekali lagi mungkin gue dapat parts yang jelek dan gue lagi apa sekali dapat barang KW-nya kan. Tapi mengesampingkan gue memang lagi dapat barang jelek atau memang lagi apes dapat barang KW jelek, atau mungkin di luar sana pernah ada yang dapat barang KW bagus. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan dan juga bahan edukasi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu mana sih Beyblade KW, mana yang Beyblade asli. Setelah lihat video ini kalian masih mau coba untuk beli barang yang KW, silahkan, gak masalah, itu hak kalian, gasken. Di beberapa tempat mungkin akan masih mengizinkan penggunaan barang KW dikarenakan susahnya mencari parts ori di daerah tersebut. Tapi yang pasti yang gue harapkan ini bakal jadi atensi lebih buat teman-teman semua bahwa di luar sana ada parts wheel KW. Jadi kalau masih ada yang mau pakai bundle-bundle parts KW wheels, ayo hati-hati ya. Udah mulai banyak yang tahu nih yang KW yang mana.